Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita mau mengikuti ibadah kita pada hari ini. Meskipun masih di rumah masing-masing, tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita kita. Haleluya, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari tanggalkan segala bebanmu. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau datang di hadirat-Nya. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Katakan ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami dekat Tuhan. Dalam hati, bawa kami dekat dalam hati-Mu Tuhan. Sebab kami rindu. Dan indah
Pagi hari ini kita siap untuk beribadah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai ibadah pagi hari ini. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan, yang terus melimpah dan terus menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami datang menyembah, mengagungkan Engkau, kami beribadah kepadamu Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang sudah siapkan hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan, kami tabiskan ibadah pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Masih tetap menyembah nama Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat suara kita mau sama-sama katakan Bapa. Engkau
Haleluya, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan namanya, karena Dia Allah kita yang baik. Haleluya, kami di sini menyembah Engkau Tuhan, memuji nama Engkau Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Katakan bersama-sama, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku,
sudah siap untuk masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau siapkan seluruh hati kita. Kita sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari dengan sungguh kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu tujuan hidup kami, Tuhan. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus beranugerah buat kami semua. Tiap-tiap hari yang kami jalani, kami boleh menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan kesempatan yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami untuk kami membangun relasi bersama dengan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan saat yang indah yang Engkau boleh beri bagi kami untuk kembali kami menikmati kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga kebenaran yang hamba sampaikan itu berasal dari Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Roh Kudus pimpin kami semua supaya kami boleh berkonsentrasi, pikiran kami terarah dan terfokus kepada Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan,
Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya percaya hari ini kita boleh menikmati berkat-berkat rohani yang senantiasa dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan terambil dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 dan pasal 14 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-4. Tetapi kita hanya akan baca 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang benar dalam tiap-tiap hari yang kita jalani. Kita mau supaya setiap hari yang kita lewati, kita bisa berpikir benar, kita bisa berkata benar, bahkan kita bisa melakukan kebenaran-kebenaran dalam hidup ini. Itu adalah kerinduan setiap kita. Tapi di satu sisi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengakui bahwa godaan, tawaran yang ada di sekitar kita begitu kuat menawarkan hal-hal yang jelek, menawarkan hal-hal yang bersifat dosa, sehingga pada akhirnya kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak minta tuntunan Tuhan, pada akhirnya kita terjebak dan kita jatuh dalam berbagai dosa yang ditawarkan oleh dunia ini. Makanya dalam kita menjalani hari-hari kita, kita harus berhati-hati. Kita harus minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan menuntun langkah kita, supaya kita punya keberanian untuk berkata tidak terhadap dosa itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Saul ternyata tidak dicatat lama dia berlaku baik. Karena kalau kita melihat dalam pasal 13 dan pasal 14, di situ digambarkan kepada kita bagaimana Saul mulai melakukan kesalahan demi kesalahan dan mulai memperlihatkan karakternya yang tidak baik. Dan mari kita melihat kesalahan-kesalahan apa, karakter-karakter jelek seperti apa yang digambarkan di dalam pasal 13 dan pasal 14 dari kitab 1 Samuel ini. Yang pertama kita lihat di pasal 13 ayat 3 dan ayat 4. Di situ dikatakan begini. Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan penduduk orang Filistin. Dan dengan demikian
orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Karakter jelek yang digambarkan di dalam teks yang sudah kita baca tadi adalah Saul tipe orang yang suka mengambil kehormatan untuk diri sendiri. Sekali lagi, Saul adalah tipe orang yang suka mengambil keuntungan, yang suka mengambil kehormatan untuk diri sendiri. Teks yang sudah kita baca tadi, di situ dijelaskan kepada kita yang berperang dan memukul kala orang Filistin itu adalah Yonatan. Yonatan yang berperang, Yonatan yang mengalahkan orang Filistin, tetapi coba perhatikan, yang menggembar-gemborkan, yang menyuruh meniup sangkakala itu adalah Saul. Sehingga kemudian orang Israel berasumsi yang mengalami kemenangan itu adalah Saul. Akibatnya seperti itu. Orang Israel berpikir, orang Israel berasumsi bahwa Saullah yang membawa kemenangan bagi orang Israel. Padahal bukan. Yang membawa orang Israel menang itu adalah Yonatan. Di sini kita melihat karakter Saul yang mulai kelihatan tidak baik. Saul tipe orang yang suka mengambil kehormatan untuk diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter seperti Saul itu biasanya tidak terlihat dalam keseharian kita. Dan kita perlu berhati-hati karena karakter seperti ini juga yang dilakukan oleh Saul bisa ditiru oleh kita. Kadangkala kita itu berada pada posisi di mana kita itu tidak rela melihat orang lain lebih dari kita. Ketika ada orang yang lebih sukses dari kita, kita kemudian mulai gelisah. Ketika ada orang yang mulai lebih berhasil dari kita, ada ketidakrelaan muncul di dalam hati kita. Orang lebih hebat dari kita, orang lebih pintar dari kita, orang lebih terkenal dari kita. Hati kita mulai gelisah. Dan kita kadangkala tanpa menyadari, kita mulai memakai cara-cara dunia supaya fokus itu beralih pada diri kita sendiri. Kita mulai berusaha melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk mengalihkan perhatian itu terfokus pada diri kita. Dan hati-hati kalau kita sudah berada di area ini, tidak rela melihat kemenangan orang lain. Tidak rela melihat kesuksesan orang lain. Tidak rela melihat orang lebih unggul dari kita. Ini adalah karakter jelek yang perlu dirubah di dalam diri kita. Saul mulai memperlihatkan karakter jeleknya, di mana dia mengambil kehormatan untuk diri sendiri. Seharusnya kita memposisikan diri kita ikut bersyukur ketika ada orang yang lebih dari kita, ketika ada orang yang sukses, ketika ada orang yang hebat, ketika ada orang yang lebih berhasil. Kita bersyukur karena kita percaya ini adalah bagian yang Tuhan anugerahkan kepada orang tersebut. Itu adalah karakter yang ditunjukkan oleh Saul, di mana dia memposisikan dirinya untuk mendapatkan
kehormatan untuk diri sendiri. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Ayat 8 sampai ayat 13 saya baca, di situ dikatakan begini. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat orang itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Hal yang kedua yang digambarkan di dalam teks ini mengenai karakter jelek yang dimiliki oleh Saul adalah Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Kesalahan Saul ada di mana? Saul tidak menunggu Samuel. Saul tidak menunggu Samuel. Samuel sudah katakan bahwa dia akan datang pada hari yang ke-7. Tetapi belum selesai hari ke-7, Saul kemudian mengambil alih tugas dari Samuel. Dan belum juga ia selesai mempersembahkan korban, Samuel kemudian datang. Dan kemudian Samuel memberikan teguran keras kepada Saul. Dia katakan kepada Saul, perbuatanmu itu adalah perbuatan yang bodoh. Engkau tidak taat pada aturan yang Tuhan sudah atur. Engkau tidak mematuhi apa yang sudah menjadi perintah Tuhan. Ini yang kemudian dikatakan oleh Samuel kepada Saul. Saul mulai tidak taat pada perintah Tuhan. Menarik sekali, karena apa? Karena salah satu penyebab Saul tidak taat pada perintah Tuhan itu, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11, dia rela tidak mentaati perintah Tuhan karena dia melihat orang Israel sudah mulai meninggalkan dia. Ini salah satu penyebab yang menyebabkan Saul melanggar aturan yang sudah diatur oleh Tuhan. Dia tidak rela ditinggalkan oleh rakyatnya. Dia tidak rela ditinggalkan oleh orang Israel. Sehingga dia rela melanggar aturan Tuhan demi untuk supaya orang Israel tidak meninggalkan dia. Hati-hati. Jangan sampai kita terjebak seperti apa yang dilakukan oleh Saul. Kadangkala kita rela melanggar aturan Tuhan hanya karena demi popularitas. Kadangkala kita rela meninggalkan iman kita kepada Tuhan hanya karena sebuah jabatan. Kadangkala kita rela meninggalkan kepercayaan, keyakinan kepada Yesus Kristus hanya karena harta dunia. Kita melanggar perintah-perintah Tuhan hanya karena kita mau mencari zona aman. Ini adalah
karakter Saul yang kedua. Dia tidak mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat karakter Saul yang berikutnya itu terdapat di pasal 14 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Pasal 14 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan begini, adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Karakter jelek yang ketiga yang diperlihatkan kepada kita di dalam pasal 14 ini adalah Saul membangun relasi yang salah. Sekali lagi, Saul salah membangun relasi. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, di situ dikatakan Saul sedang duduk. Menarik sekali kata duduk ini. Konsep Ibrani mengenai kata duduk ini itu adalah gambaran relasi, gambaran persekutuan. Dan kemudian dikatakan dengan siapa Saul duduk, dengan siapa Saul membangun relasi, dengan siapa Saul membangun persekutuan. Dijelaskan kemudian di dalam ayatnya yang ketiga, dan kemudian ada satu kata yang menarik di ayat yang ketiga, yaitu kata Ikabod. Ikabod. Siapa Ikabod ini? Ikabod mengingatkan kita pada imam yang sudah ditolak oleh Tuhan. Mari sama-sama kita pikirkan. Saul yang dinastinya sudah ditolak oleh Tuhan, sekarang duduk membangun relasi, membangun persekutuan dengan imam yang sudah ditolak oleh Tuhan. Kira-kira bakalan ada yang baik tidak? Tentu saja tidak ada. Ini mau memberitahu kepada saya dan saudara, dengan siapa kita membangun relasi itu sangat menentukan karakter kita ke depannya. Dan ada saat-saatnya di dalam hidup kita, kita punya keberanian kehilangan sebuah relasi kalau kita lihat relasi yang kita bangun dengan orang tersebut membawa kita lebih tidak baik, membawa kita pada karakter yang makin jelek. Kalau kita berada dalam sebuah relasi, kemudian kita menjadi orang yang lebih memiliki karakter yang tidak baik, kita lebih menjadi orang yang punya keberanian untuk melakukan dosa, maka disitulah kita harus punya keberanian untuk meninggalkan relasi tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, di mana kita membangun relasi, maka relasi itu bisa membentuk karakter kita. Jadi kita harus berani melihat ini. Kalau kita lihat karakter kita makin tidak baik, maka kita harus punya kerelaan untuk memutus relasi tersebut, untuk meninggalkan relasi tersebut, karena kita mau sebagai orang percaya kita punya karakter yang terus diperbaharui supaya kehidupan kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang betul-betul memiliki sikap yang memuliakan nama Tuhan. Ini adalah
Karakter ketiga yang diperlihatkan oleh Saul. Saul membangun relasi dengan orang yang tidak tepat. Saul membangun relasi yang salah. Relasi itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita juga harus melihat kalau relasi yang kita bangun itu membuat kita itu makin jatuh. Relasi yang kita bangun itu menghasilkan karakter kita yang kurang baik, maka relakan. Kita itu lebih harus rela kehilangan relasi daripada kita mempertahankan relasi tersebut dan pada akhirnya karakter kita menjadi karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah 3 hal yang dimiliki oleh Saul yang menggambarkan kepada saya dan saudara bahwa karakter Saul mulai jelek. Di mana jeleknya karakter Saul? Yang pertama tadi, dia suka mengambil kehormatan untuk diri sendiri. Yang kedua, dia tidak taat pada perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia salah membangun relasi. Amin, firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. sama-sama katakan, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. kami tetap setia sampai akhir. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami semua supaya kami punya keberanian, punya kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami semua supaya kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan Engkau dalam segala aspek hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami semua boleh menjadi pelaku firman. Diberkatilah kami semua yang ada. Engkau memberkati kami dalam segala aspek hidup kami. Jadikan kami jemaat-jemaat yang setiap hari
hari selalu memuliakan Engkau, selalu membangun relasi yang intim bersama dengan Tuhan, sehingga kami sungguh boleh menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, hitung-hitung berapa berkat-Mu. Biar datang kesusahan yang besar, biar ada ombak laut yang hebat, saya tidak takut atau mengasah, karena Tuhan Yesus tolongku benar. Hitung-hitung berapa berkat-Mu tiap hari dari Tuhanku. Ribu kalilah saya puji Tuhan Yesus lagi. Saya puji Tuhan, saya puji Tuhan Yesus lagi. Saya puji Tuhan, saya puji Tuhan Yesus lagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan, supaya diberkati Tuhan selalu di dalam apapun yang boleh kami lakukan Tuhan. Berdoa untuk persembahan ini, biar persembahan ini berguna Tuhan untuk kemuliaan-Mu, bahkan orang-orang yang nantinya akan mengelola persembahan ini, Engkau juga yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu ibadah kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GKP Bait El Depok, Minggu 19 Juli 2020. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Lydia Wawiling STH. Tuhan Yesus memberkati. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 7651020593 atas nama James Amanta. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 24 Juli 2020 jam 10 pagi. Jadwal pendalaman Alkitab PA Gabungan Pos 1, 2, dan 3 hari Jumat 24 Juli 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Muda Surtiono MTH via grup WhatsApp online. Ibadah mingguan kaum pria hari Sabtu 25 Juli 2020 jam 9 pagi sampai jam setengah 11 siang dengan pembicara Pendeta Pembantu Insinyur Marujono WL Pendeta Romi Palit MTH. Untuk ibadah pemuda dan remaja hari Jumat 24 Juli 2020 jam 7 malam sampai selesai dengan pembicara Ibu Helena Wodi WL Saudari Meshika. Setiap ibadah mingguan akan dilaksanakan via WhatsApp online. Kebaktian umum hari Minggu 26 Juli 2020 dengan pembicara Pendeta Muda Ivon S. Abdul Majid STH, musik dan worship leader oleh tim MPS. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Jonathan Rekita Syam 12 Juli 2020, Ibu Indah Juliana 19 Juli 2020, Ibu Shirley Rikumahu 19 Juli 2020, Adik Adriel Cirilo Sudira 19 Juli 2020, Adik Teresia Stefani Chang 24 Juli 2020, Bapak Billy Rivaldi Napitopolo 24 Juli 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi, puji Tuhan kalau atas anugerahnya hari ini, pagi ini kita masih boleh beribadah melewati online. Semua itu adalah karena kasih Tuhan, karena hanya melalui firman, melalui doa kita semua selalu boleh dikuatkan di dalam menjalani semua kehidupan kita, persoalan kita, dan masalah-masalah kita. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Pemeliharaannya, penyertaannya itu selalu bagi kita, bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Sebab itu seperti biasa yang kita selalu lakukan, yaitu untuk saling mendoakan di dalam suka dan di dalam duka. Karena doa itu adalah kekuatan buat kita di dalam persekutuan kita sebagai keluarga besar dari GGP Bethel. Biarlah ini yang kita lakukan dengan taat dan setia. Mari kita akan berdoa untuk kekasih-kekasih kita yang Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usia mereka sepanjang minggu berjalan. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi anak-anak-mu yang bergantung dan berharap kepadamu. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk Yonatan Ricky Tasiam pada tanggal 12 Juli. Kami berdoa untuk Ibu Winda Yuliana 19 Juli. Untuk Ibu Serli Rikumahu tanggal 19 Juli. Dan Bapak Billy Rivaldi Napitupulu tanggal 24 Juli. Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya tangan Tuhan yang maha pengasih memberkati mereka di hari yang berbahagia ini. Biar dengan bertambah usia, mereka juga boleh bertambah-tambah di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kebahagiaan di dalam rumah tangga dan di dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan kekasih-kekasih kami dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk cucu-cucu kami. Untuk Adriel Shirilo Sudira tanggal 19 Juli. Dan Teresia Stefani Chang tanggal 24 Juli. Terima kasih Tuhan. Engkau pelihara, Engkau lindungi anak-anak ini sejak kecil. Dan kalau hari ini juga mereka boleh bertambah setahun dalam usia, itu semua adalah kasih anugerah Tuhan. Tuhan berkati anak-anak ini supaya mereka terus boleh bertumbuh di dalam kuat dan sehat oleh anugerah Tuhan. Mereka boleh juga berhasil menjadi anak yang pandai, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pertumbuhan kehidupan anak-anak ini seutuhnya di dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan sekali lagi kami mohon berkat Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau sama-sama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Hanya Kau yang layak
mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus juga memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Hamba-Nya yang sudah melayani firman diberkati Tuhan. Bahkan semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah.
impossible.